Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. فيا أيها الحبيبون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak Ibu, adik-adik, mas-mas dan mas kemudian jamaah sholat maghrib Masjid Baitul Salam kalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih mencari nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakit menjaga sholat maghrib kami berjamaah di Masjid Baitul Salam. Itu merupakan nikmat yang harus selalu kita syukuri, karena banyak orang-orang yang mungkin hari ini tidak diberi kenikmatan sebagaimana kita bisa melaksanakan kebaikan. Hari ini kita akan melanjutkan membahas tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW. Melanjutkan beberapa peristiwa yang terjadi setelah perang Khandaq, setelah perang Khandaq. Setelah itu Rasulullah SAW pernah mengalami satu kejadian, dan kejadian ini juga setelah perang Khandaq, yaitu Rasulullah disihir oleh seseorang yang bernama Labid Ibnu Aqsam. Dia adalah seorang ahli sihir dan keluarganya ini semuanya ahli sihir. Jadi Labid Ibnu Aqsam ini Rasulullah SAW pernah disihir oleh seseorang yang bernama Labid. Nah, peristiwa disihirnya oleh Rasulullah SAW ini menjadi perdebatan yang luar biasa. Jadi perdebatan yang luar biasa. Kenapa seorang nabi yang maksum kok terkena sihir? Masa nabi yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa terkena sihir? Makanya kemudian beberapa pengkritik sejarah ini mengkritik riwayat ini. Jadi dikatakan ini riwayatnya tidak benar karena ini merendahkan derajat kenabian. Nabi di sihir. Namanya orang-orang yang hari ini berani menantang bukan sihir. Ada orang-orang yang percaya diri, pokoknya iman itu hebat, terus mengisahkan Allah, tapi orang mungkin kena sihir. Betul. Bukti ambil sampai saat ini orang yang bisa sihir aku. Sampai ada orang-orang yang PD-nya seperti itu. PD karena dia tidak pernah terkena
sihir, terkena sihir. Keluarga itu nggak kena, anak sudah kena, tidak kena sihir. Sampai suatu saat ada anak yang terkena sihir, bingung, kapan nih? Dia tidak percaya bahwa anaknya terkena sihir, bahwa sihir itu nyata, tapi suatu saat keluarganya ada yang terkena sihir juga. Maka ini berbingung, diobatkan kesana kemarin tidak sembuh, mau minta tolong orang yang suka jambi-jambi kok ini saya sudah menolak. jadi susah. Nah, sehingga orang-orang yang punya paham seperti ini pun menolak betul riwayat. Artinya Rasulullah di sini itu tidak masuk akal. Karena Rasulullah itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya simkan minan nas. Kau dilindungi oleh Allah dari manusia. Itu. Tetapi sebagian besar kaum muslimin meyakini ulama-ulama besar kaum muslimin meyakini bahwa Rasulullah memang pernah disihir karena riwayatnya sahih, diriwayatkan di dalam kitabnya Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih. Jadi riwayatnya sahih dari sisi periwayatan sahih karena diriwayatkan oleh dua imam hadis besar, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sehingga mayoritas ulama itu meyakini Rasulullah memang pernah disihir. Dan justru karena Rasulullah pernah disihir itulah kemudian menjadi bukti bahwa Rasulullah itu wah, Rasulullah itu adalah uswatun hasanah, contoh suri tauladan ya, untuk manusia, membuktikan Rasulullah itu yang kena sihir. Tapi bagaimana di Rasulullah menghadapi sihir, itu yang kemudian harus kita jadikan uswah. Nah itu ya. Karena Rasulullah yang uswah semua ya. Ada orang yang punya menantu kecil, kalau misalnya ngomongin uswahnya siapa? Rasulullah menantunya mencicil kabel, gitu. Zainab, Ali Abdullah, kemudian Muqayyah bin Abdul Wahab, terus kemudian Ummi Kulsum dengan Utaibah bin Abdul Wahab, anak itu dengan kafir. Jadi sambat ini sudah diatur Rasulullah. Rasulullah pernah kalau kita sambat diuji dengan Rasulullah, diuji dengan ujian-ujian yang artinya semua sisi Rasulullah itu menjadi sesuatu, termasuk peristiwa disihirnya Rasulullah SAW oleh seorang yang bernama Labid Ibnu Asom. Ini Labid Ibnu Asom ini ada yang berpendapat dia seorang Yahudi, ada yang berpendapat dia adalah Yahudi. Tetapi ada yang berpendapat dia bukan orang Yahudi, dia adalah orang Arab, tapi dia lebih condong kepada Yahudi. Akhirnya dia masuk Islam, tapi Islamnya oleh para ahli sejarah dikatakan Islamnya itu Islam munafik. Ini dia Islam untuk melindungi diri supaya tidak terkena hukuman-hukuman yang ada dari pemerintahan yang dipimpin oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, menurut beberapa catatan di dalam kitab Hisam mengatakan bahwa beberapa orang Yahudi, tokoh-tokoh Yahudi itu mendatangi Labid Ibnu Asom. Jadi mereka ini minta tolong kepada Labid supaya dia bisa menyihir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Labid itu apa dia? Beliau orang yang kita datang kepada, padahal yang itu ahli sihir, ahli sihir.
orang Yahudi itu ahli sihir, karena yang pertama kali belajar ilmu sihir kepada Harut wa Marut ya orang-orang Yahudi. Orang Yahudi, ya, Fattabahu maka itu saya bina mulki Sulaiman, ya. Malah mulki Sulaiman. Jadi ini ayatnya di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 100 itu kan itu menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi itu sudah pernah belajar ilmu sihir ini pada masa Nabi Sulaiman kepada setan-setan mereka, mereka Harut wa Marut. Harut itu malaikat, Harut itu adalah malaikat yang mengajarkan sihir. Tapi setiap mereka mengajarkan sihir, mereka mengatakan bahwa ini adalah fitnah. Sampai akhirnya mereka belajar sihir dan bisa memisahkan antara laki-laki dengan istrinya. Sampai seperti itu tingkatan sihirnya. Atau sebaliknya bisa membuat seseorang yang benci menjadi cinta. Itu sihir. Jangan pernah ngalamin ini. Pas mungkin acara ibu ya. Dan mungkin jadi ibu sing ngesir kuatah gitu terus awak dia ngesir kok ditolak ditolak. Surat ditolak mantra berdiri ya. Ini kok sihirnya ada. Jadi memang sihirnya itu ada orang-orang yang bisa menyihir. Nah, Rasulullah SAW itu betul-betul disihir. Kemudian ketika Labid ini didatangi oleh orang-orang Yahudi, kemudian mereka melakukan transaksi. Andai kata aku lakukan apa imbalannya untukku. Jadi imbalan maksudnya bayaran. Jadi mau digaji berapa saya untuk pekerjaan besar ini? Karena ini yang disihir bukan sembarang orang. Yang disihir adalah Rasulullah SAW. Kata awake dhewe dikonsihir Pak Prabowo. Panipiro ngomong aku nyihir Pak Prabowo itu. Gelem aku tak bayaran ya ora tanggung-tanggung mesti disihir wong presiden nomor 1 kok. Itu deal-dealan. Nah, dan memang seperti itulah. Al-Sihir ternyata memang rata-rata mereka itu orientasinya adalah bayar. Orientasi Al-Sihir seperti Al-Sihir pada masa Nabi Musa alaihissalam. Ketika Musa alaihissalam itu kan Al-Sihir itu tidak begitu. Apa balasannya? Nanti engkau akan aku beri kedudukan yang mulia di sisi. Itu kan balasan Al-Sihir. Kalau nanti kamu bisa menang dengan Nabi Musa alaihissalam. Artinya Al-Sihir orientasinya seperti itu. Ada yang menggandakan uang, sihir, ahli menggandakan uang. Pernah preso ya, ada ahli sihir yang bisa menggandakan uang. Kita membawa uang 10 juta, kemudian bisa kita gandakan menjadi yang disini yang ramai Dimas Kanjeng. Dimas Kanjeng. Itu Sugihna. Itu istananya di mana daerah Kota Bekasi, Boyolali itu banyak beberapa blok. Itu dulu katanya digunakan untuk. Nah, dia punya orientasi ke sini, punya orientasi untuk memperbanyak hartanya. Nah, Labid juga begitu. Ketika Labid didatangi oleh orang-orang Yahudi, maka kemudian dia meminta kompensasinya apa? Bayaran saya. Jadi bayarannya apa? Maka kemudian orang-orang Yahudi menyepakati bahwa mereka akan membayar Labid ini beberapa dinar. Jadi nanti kalau kamu bisa menyihir Muhammad SAW, nanti kamu akan maka kemudian Labid kemudian bekerja sama dengan putrinya. Ini mohon maaf yang saya ambil riwayat yang ini karena banyak riwayat.
Ada yang mengatakan bahwa Labid memanfaatkan pembantu Rasulullah yang masih anak-anak. Allah alam siapa? Karena pembantu Rasulullah masih anak-anak itu kan ada banyak kan ya. Ada Sahabat Anas, itu kan juga pembantunya Rasulullah dan yang masih anak-anak, masih lugu. Ada yang mengatakan itu. Tapi ada yang mengatakan bahwa ini bekerja sama dengan putrinya. Kebetulan putrinya Labid ini juga ahli sihir. Jadi memang keluarganya keluarga dukun. Ini mungkin kalau sekarang ya dukun santet atau dukun sihir keluarga. Nah, ini maka kemudian putrinya ini berhasil mengumpulkan syarat-syarat sihirnya begitu. Jadi putrinya Labid ini kemudian mengumpulkan syarat-syarat sihir, bahkan sihir yang kuat itu justru dilakukan oleh putrinya ini. Jadi anak putrinya Labid ini juga melakukan sihir. Bahkan ini sihirnya lebih kuat menurut beberapa pendapat, lebih kuat karena dia seorang wanita. Dan sihir wanita itu memang katanya lebih kuat dibandingkan sihirnya laki-laki. Katanya, wallah. Jadi sihir wanita itu lebih kuat daripada sihirnya laki-laki. Mungkin kalau karena saya pernah mengalami sendiri. Anak saya dulu kan itu di pondok. Anak saya yang putri itu pernah terkena sihir. Jadi dia kan menghafalkan Al-Quran. Kemudian pernah sampai waktu 3 bulan itu dia tidak bisa membaca Al-Quran. Jadi setiap membaca Al-Quran itu seperti buta, nggak bisa melihat. Ternyata setelah dibawa ke ustadz yang paham dengan itu, dia terkena sihir. Dan yang menyihir adalah seorang wanita, masih cewek. Waktu dia ngaku dia cewek, rumahnya di Madiun. Luar biasa Pak. Jadi anak saya itu sampai lumpuh waktu ketika dia mau berjalan dari asrama menuju masjid yang untuk ngapalkan itu nggak bisa. Setiap dia mau sekolah itu nggak bisa jalan, lumpuh. Nah, ini pernah mengalami sampai 3 bulan. Dan kalau dia mau baca Quran itu, dia mau baca Quran itu, semua huruf Al-Qurannya hilang. Baru sakit diwajah. Jadi itu betul-betul itu terjadi di anak saya juga. Sampai kemudian bisa teratasi. Di rupiah terus sampai bisa teratasi. Ternyata yang menjadi itu cewek. Dan memang katanya ustadznya itu kalau yang jadi cewek itu agak susah. Karena dia sihirnya kuat. Nggak tahu apa motivasi itu pada waktu itu. Saya juga tidak mengorek kalau yang jelas kemudian anak saya bisa sembuh dan bisa lulus sampai lulus pondok. Ini luar biasa. Itu berarti menunjukkan bahwa sihir itu betul-betul ada, dan sihir wanita memang betul-betul kuat. Menurut Ustaz Abu Humairah, kenapa sihir wanita itu kuat? Karena wanita itu punya 2 kelemahan yang dimanfaatkan oleh setan. Yaitu yang pertama kelemahan akal, kemudian yang kedua kelemahan agama. Kelemahan akalnya itu, ya akalnya wanita itu katanya lemah. Sehingga kalau dia menghamba kepada sesuatu, itu biasanya penghambanya lebih total. Lebih total. Katanya pada Bumairah. Kemudian yang kedua, karena lemah agamanya. Wanita itu pernah mengalami haid. Dan pada saat haid itulah justru ketika dia belajar sihir, sihirnya menjadi semakin kuat. Maka ini hati-hati dengan wanita. Kalau sudah mengeluarkan jurusnya. Nah ini Rasulullah SAW ternyata disihir. Yang menyihir Labid kerjasama dengan anak putrinya. Kemudian anak putrinya ini bisa mengambil rambutnya Rasulullah sejumlah 11 lembar. Jadi 11 lembar
apa itu, rambutnya Rasulullah, kemudian dengan sisir dan nanti dibuntel dengan kembang mayangnya apa itu, kurma, buah kurma yang masih mayang, kemudian dibundeli, terus kemudian dimasukkan ke satu tempat tertentu. Nah ini ternyata cara menyihirnya seperti itu. Nah, berarti sihir pakai bundelan itu sihir yang paling kuat. Makanya di dalam Quran surat yang pakai bundelan itu Anas. Apalagi Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad. Nah itu kita ya. Nafasati fil 'uqad apa? Namanya rasanya. Rasanya. Jadi apa tentang Saukin yang tafsirnya karena beliau ahli Quran. Jadi ini nafasati fil 'uqad itu nafas itu katanya itu manas, empat yang apa jebul apa itu bundel, jebul bundel. Berarti itu memang ada bundelannya yang kemudian diberi mantra. Ini kalau sudah dimasuki mantra-mantra kemudian ditujukan kepada yang disihir, maka orang disihir itu susah untuk disembuhkan. Kecuali ini harus ditemukan dan dibongkar bundelannya, harus dibongkar, atau ditemukan dan ditimbul dengan timbulan-timbulan yang banyak. Dia ternyata baik. Jangankan orang biasa, Rasulullah saja disihir dengan sihir cara seperti ini. Beliau mengalami halusinasi selama 6 bulan. 6 bulan berarti setengah tahun kan? Setengah tahun Rasulullah itu halusinasi benar guys. Pokoknya perasaan ini jima padahal belum. Tiba-tiba junub padahal tidak melakukan apa-apa. Itu dialami Rasulullah sampai 6 bulan. Jadi Rasulullah itu punya halusinasi seperti itu. Berarti sangat manusia. Rasulullah itu betul-betul manusia. Nah, ini ternyata Rasulullah yang setakwa itu, yang sudah dilindungi oleh Allah dengan perlindungan yang melebihi kita, itu mendapatkan sihir dan mendapatkan efek yang luar biasa. Sampai istri-istrinya sampai bingung, istri-istrinya bingung. Ya Allah, anjing Rasul kok macam ini? Bingung. Sampai nanti akhirnya istrinya itu salah satunya Ibunda Aisyah itu menyarankan supaya Rasulullah banyak-banyak berdoa kepada Allah. Rasulullah itu dinasihati. Rasulullah itu dinasihati istrinya. Ya Rasul, dengan kata-kata berdoa kepada Allah. Ini kan awal dewi, kalau kayaknya tenang Ustaz Sauki dinasihati, wah ini aku nih ini aku nasihatnya, tak ngomong saya tak ngomong apa sih? Dan ini Bunda Aisyah itu nasihati Rasulullah ya, selalu kadang-kadang diomong tapi Rasulullah betul-betul memenuhi saran Bunda Aisyah. Jadi Rasulullah itu sihir sampai seperti itu, sampai istri-istrinya itu merasa Rasulullah itu enggak sia-sia. Sudah 6 bulan. Nah kemudian setelah Rasulullah SAW melakukan apa yang disarankan oleh Ibunda Aisyah, itu kemudian ternyata Rasulullah SAW suatu malam betul-betul mencapai puncaknya. Jadi alih dzikir itu sampai Rasulullah setengah tertidur. Jadi setengah tertidur. Berarti lah jenengan wirid sampai dengkuk-dengkuk itu ya. Bukan masalah untuk Rasulullah saja itu berdoa sampai kemudian setengah tertidur. Jenengan pernah Pak wirid dia terus ngorong-ngorong
plus kan moro-moro bareng makmumnya kelas kabeh. Saya ini pernah ngalamin ngono ya. Tapi ngirim yang ini, kalau itu teman-teman baru sadar-sadar ibadah ini pun kelas. Jadi berarti itu termasuk kita Rasul. Rasulullah pernah berdoa itu sampai kemudian tertidur. Ketika tertidur setengah tertidur itu, tapi tidurnya Rasulullah kan tidak seperti tidurnya kita. Jadi Rasulullah itu tidur tapi hatinya tidak tidur. Itu bedanya Rasulullah. Sehingga kemudian Rasulullah SAW dalam tidurnya itu didatangi oleh dua malaikat. Jadi didatangi oleh dua malaikat, yang satu mendatangi dari arah kepalanya, yang satu mendatangi dari arah kakinya. Jadi menurut beberapa pendapat yang datang ini malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Jadi yang datang ini malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Kemudian kedua malaikat itu tanya jawab, kenapa ini orang ini? Maksudnya Rasulullah SAW. Kemudian dia terkena sihir. Siapa yang menyihir? Labid, anaknya Asim. Labid putra Asim. Dengan apa dia disihir? Terus kemudian dijelaskan, dia disihir dengan menggunakan rambut itu, rambut 11 helai rambut, 11 helai rambut, namun 11 lebih. Makanya jangan lewat sisiran ampun dibuang sembarangan. Gila, itu sisiran namanya. Seperti orang yang ngasih awet dewi, terus semua dibuka di rambut, terus mungkin di maaf terus sakit malam mungkin. Karena rambut itu termasuk sarang. Tapi saat ini butuh rambut kan. Saat ini jenengan kagungan Facebook, kagungan Instagram, kagungan WA, kagungan nomor ini fotonya jenengan langsung dipasang. Wah itu langsung gampang. Jadi menyihir lewat foto itu lebih lebih mudah. Makanya nggak sadar Instagram terus apa nih orang WA, Facebook dan lain sebagainya sangat dibuat susah masang foto. Lagi masang apa? Masang pemandangan foto. Tapi rata-rata hari ini orang punya Facebook itu mesti masang foto. Apa itu kalau ada orang yang tidak senang dengan kita, itu bisa kita celaka tanpa kita sadari. Katanya lewat medsos itu orang-orang yang tidak senang itu bisa mengirimkan hal tidak baik pada kita. Namanya ain. Jadi sihir ain itu dengan melihat kita, itu kok ini mas. Dia tidak senang terus kemudian dia mengirimkan pesan-pesan tidak suka melalui gambar itu katanya bisa berefek kepada kita. Soalnya seperti itu. Nah, hari ini kalau ada orang yang berbuat jahat lebih mudah dibandingkan dulu. Karena dulu untuk berbuat jahat harus luruh rambut, luruh sisir. Nah saat ini buat boleh jelas. Waktu itu lagi nambah jarak jauh, ambil jarak sekali kok. Saya tadi saya bilang bapak pulau, fotonya mana? Niki. Aduh, iki meh. Waktu iki meh. Wes kan parah. Tapi parah itu ternyata betul. Ketika datang ke sana, orangnya sudah sakaratul. Itu wonten Pak, kadang ini. Ada orang ini namun cerita. Ada orang yang ahli begitu, kemudian diminta tolong nggak mau, aku nolong nggak mau. Nah, terus kemudian itu perlu petani foto ini. Kemudian tidak foto ini. Kemudian lihat fotonya. Setelah lihat fotonya, waduh, iki sudah saya dulu. Dia berani mengatakan dengan hanya melihat foto, nonton ini kita serasa betul. Nah kemudian ketika maksudnya pas agama beliau kita ingin semai bapaknya, anaknya pulang itu ternyata betul. Bapaknya sudah mengalami sakaratul maut. Bagaimana dia bisa tahu? Wallahu a'lam. Itu lah sihir itu jadi loh kan. Nggak sihir jadi. Tapi lah itu
mau berhasil nggih. Alhamdulillah. Ada sihir karena antara basirah dengan sihir itu susah dibedakan. Susah dibedakan. Ojo-ojo sih bisa nonton ini kan sihir. Repot ini. Nah, artinya apa? Ternyata bisa melakukan sesuatu hanya melalui perantaraan foto kita. Jadi laki Nabi melakukannya melalui bulan itu. Maka kemudian ketika Rasulullah SAW terus apa yang harus dilakukan? Maka kemudian malaikat yang satu, malaikat Jibril alaihissalam itu kemudian meruqyah Rasulullah SAW dengan membacakan Quran surat Al-Ikhlas, kemudian Quran surat Al-Alaq dan Quran surat Al-Nas. Kemudian dalam satu riwayat hanya dibacakan Quran surat Al-Alaq dan Quran surat An-Nas saja. Jadi hanya dibacakan Alaq dan An-Nas. Nah ini kemudian dibacakanlah ini apa menikah oleh Jibril alaihissalam dibacakan. Setiap membaca satu ayat itu satu bundelannya muncul. Rasulullah kemudian mending dibacakan satu ayat lagi, bundelannya muncul lagi. Sampai kemudian dibacakan sampai akhir, bundelannya betul-betul hilang semua dan Rasulullah semua. Dan ternyata ketika dihitung antara Al-Falaq dan Al-Falaq, itu Quran surat Al-Alaq, Al-Falaq dan An-Nas itu isinya 11 ayat. 11 ayat. Maka setiap dibacakan satu ayat ini sembolnya itu muncul pokok-pokok. Sampai 11 ayat selesai dibacakan dan semuanya tuntas. Ini Rasulullah 6 bulan Rasulullah merasakan itu dan sembuhnya dengan takwa kepada Allah. Rasulullah betul datang ke dukun. Ini yang paling penting. Ini yang paling penting ya. Pak jenengan ampun, alhamdulillah. Kalau ada seseorang yang terkena sihir, jangan datang kepada dukun. Karena dukun tidak menyembuhkan, tapi tetap berdoa kepada Allah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian membacakan ayat-ayat yang mau diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gini mau. Lek diwasai do teman-teman demikian sabar. Nah, sabar itu sing abur, sabar itu sing abur. Nah, ini kejadian yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah betul-betul disihir oleh seorang Yahudi. Misalnya Yahudi ini orang Islam yang munafik namanya Labid ibnu Asam. Maka kemudian setelah Rasulullah kemudian dibeli oleh Jibril, ternyata itu ditanam di sumur mati, ditanam di sumur. Maka kemudian dicari oleh sahabat, Rasulullah merintahkan Ali bin Abi Thalib dan satu riwayat, kemudian disuruh mencari itu. Kemudian ketika sudah ketemu, bagaimana ya Rasulullah? Apakah ini saya bakar atau tidak usah? Jangan langsung ditumpuk saja, karena itu nanti akan membahayakan seluruh penduduk Madinah. Maka biarkan dia di situ, cukup ditumpuk dengan tanah. Maka kemudian ditumpuk dengan tanah oleh Ali bin Abi Thalib dan Rasulullah SAW sembuh dari sihirnya. Walaupun yang sebenarnya dalam Allah Subhanahu wa taala, ini dari tuntas sebagai ceritanya. Ini dari tuntas ceritanya pun Labid ibnu Asam. Dari sini kita akan semakin berhati-hati sekalipun kita merasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ampun kantos kita merasa aman dari godaan syaitan. Karena syaitan bisa menggoda kita dari sisi apapun, bahkan bisa menggoda kita dari sisi sihir, santet atau ilmu yang dan ilmu itu berarti ada, betul-betul ada, nyata dan bisa mengenai kita. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita berdoa dihindarkan dari hal-hal yang seperti ini. Maka Bapak Ibu yang sakit kita tambahkan yang dalam menikah, insyaallah nanti akan kita sambung pada pertemuan berikutnya. Kita sakit nyambung. Amin.
Kadang kita lakukan maksiat kita akhirkan dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.